Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai diriku dan sahabat-sahabatku, jika kita betul-betul mengharapkan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka hendaknya kita senantiasa komitmen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatnya. Karena sesungguhnya tidak ada hal yang sangat penting dalam hidup ini selain kita mendekatkan diri kepada Allah Sang Pencipta, pemilik kebahagiaan, pemilik kekayaan sejati, pemilik kesuksesan, pemilik surga yang penuh dengan kenikmatan, yang menggenggam langit dan bumi, serta segala urusan manusia. Jika kita dekat dengan Allah, dan diridhoi Allah, maka segala urusan kita akan diurai, akan dibantu permasalahannya, dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyelesaikan masalah. Baik berupa impian besar kita, atau impian kecil sampai impian besar yang kita miliki. Jika kita melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menjadi ringan dalam meraih impian-impian tersebut. Sahabatku semuanya, pada kesempatan malam hari ini kita memang datang untuk belajar meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang untuk belajar menyerahkan masalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta bantuan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kita perlu belajar memiliki 5 sifat utama agar kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, belajar sabar dalam beribadah, belajar sabar dalam taat, belajar sabar dalam bermaksiat, belajar dan memperbaiki sholat akan menghantarkan seseorang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaikilah sholat kita, mulai dari sholat tepat waktu, sholat berjamaah, sholat sunnah, sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat, sholat witir. Semakin banyak kita mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka harus mempertebal sifat sabar dan memperbaiki sholat kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, wasta'inu bisobri wassolah. Yang artinya minta tolonglah kamu, memohonlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ini yang harus kita lakukan secara terus-menerus, memperbaiki sifat sabar kita dan memperbaiki sholat kita. Yang kedua, ketika kita ingin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbanyaklah kita berbicara dengan Allah, perbanyaklah memohon kepada Allah. Nah, salah satu komunikasi pembicaraan yang bisa menyambungkan kita dengan Allah adalah membaca Al-Quran. Itu kalau mau ditolong oleh Allah. Perbanyak baca Quran. Kita tidak membahas masalah pahala membaca Al-Quran. Di mana membaca Al-Quran satu huruf sama dengan mendapatkan 10 pahala kebaikan. Tapi di sini bagaimana Al-Quran ini menjadi media komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang akan mendapatkan pertolongan Allah jika dia mau berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dengan belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, bahkan mendakwahkan Al-Quran. Yang ketiga, agar mendapatkan pertolongan Allah, maka kita melakukan suatu amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu aksirus sholawat. Membacalah sholawat yang banyak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawat ini mengingat kita bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana pengorbanan Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana kecintaan Rasulullah kepada umatnya, bagaimana Rasulullah SAW beribadah kepada Allah. Sholawat ini akan menghantarkan kita kepada cinta kepada Rasulullah, dan muaranya adalah nanti cinta kepada Allah. Selanjutnya yang keempat, jika kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, maka aksirul istighfar, banyak-banyak istighfar. Karena kita sebagai manusia banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan, sehingga dikatakan al-insanu mahalul khoto' wa nisyan. Bahwa manusia itu tempatnya, gudangnya khoto', kesalahan, wanisyan, dan kelupaan. Saya tidak membicarakan tentang manfaat istighfar, yaitu menjadikan orang yang sempit jadi lapang, orang yang susah diberi jalan keluar, dan orang yang menghadapi masalah akan diberi solusi. Tidak. Tapi saya bicarakan di sini bahwa istighfar ini dicontohkan oleh Rasulullah. Rasul sendiri sebagai makhluk yang maksum, dijamin daripada perbuatan dosa,
melakukan istighfar sebanyak 100 kali dalam sehari. Sedangkan kita sebagai orang yang dijamin sebagai tempat mahalul khata' wa nisyan, hendaknya lebih sering, lebih istiqomah, lebih komitmen membaca istighfar. Yang selanjutnya, amalan yang bisa mendatangkan pertolongan Allah. Nasrullah itu akan hadir di tengah-tengah hidup kita jika kita aksiru sodakoh, memperbanyak sedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar, maha meneliti, maha pintar. Jika tidak ada izin Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada satupun yang bisa meraih sukses dalam kehidupannya. Saya tidak mengatakan bahwa sedekah itu menghantarkan kesuksesan. Tetapi sedekah adalah merupakan bukti orang tersebut berbagi atas rezeki yang Allah berikan. Dan Allah memerintahkan dalam ayatnya untuk bersedekah banyak sekali. Bahkan orang yang meninggal dunia, dia minta dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya untuk melakukan sedekah, saudara. Selagi kita masih hidup, mari kita perbanyak sedekah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan kebaikan, insya Allah akan tumbuh kebaikan-kebaikan. Itulah saudaraku, itulah diriku. Jika diriku dan saudara-saudara ingin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, lakukan secara konsisten. Yaitu yang pertama adalah melakukan perbaikan sifat sabar dan sholat. Yang kedua adalah melakukan baca Al-Quran, tilawatul Quran. Yang ketiga adalah membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang keempat adalah melakukan introspeksi diri, menyadari, yaitu beristighfar atas segala dosa-dosa yang dilakukan dan berusaha tidak mengulangi dosa tersebut. Dan yang terakhir adalah lakukan sedekah setiap hari, terutama sedekah subuh, Bapak Ibu. Sedekah subuh ini pahalanya luar biasa dan langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anfiqu fi sabilillah. Berinfaklah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menolong kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter dan mengamalkan amalan-amalan yang mendatangkan pertolongan Allah bagi kehidupan di dunia maupun kehidupan akhirat. Apa yang benar tentu datangnya dari Allah, dan yang salah tentunya dari pikiran dan hati saya. Mohon maaf. In uridu ilal islah astata'tu wa ilaihi unib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.